Salam penghormatan dari kami tim A dari kelas C5HES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Sukron Mahmud sebagai panitera. Hakim ketua beserta hakim anggota. Assalamualaikum. Saudari penggugat. Good morning. Kuasa hukum penggugat. Ni hao. Saudari tergugat. Sama. Kuasa hukum tergugat. Sabahul khair. Saksi penggugat beserta saksi tergugat. Annyeong. Juru sumpah beserta pembaca tata tertib. Dokumentator. Kumarsani. Pada tanggal 4 November tahun 2019 telah terjadi perjanjian kredit antara pihak Bank BRI Cabang Kudus yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 56 Kudus, di mana diwakili oleh pimpinannya yaitu Isma Fathi sebagai penggugat dengan Dwi Nur Ainina sebagai tergugat, owner dari Hotel Kuina. Perjanjian tersebut berlangsung selama 36 bulan. Pihak tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan, sehingga menjadi menunggak untuk pembayaran pokok dan bunga. Akibatnya, pinjaman tergugat menjadi kredit macet. Kemudian pada tanggal 10 April 2021, pihak penggugat melakukan negosiasi dengan cara mediasi, dengan hasil memberikan masa tenggang waktu kepada tergugat untuk pembayaran sampai tanggal 15 Juni 2021. Namun, pihak tergugat tetap saja tidak dapat membayar cicilan tersebut sesuai dengan hasil mediasi. Maka dengan hal itu pihak tergugat telah melaksanakan beban prestasi. Lalu apakah dalam persidangan kali ini akan digunakan oleh pihak tergugat atau pihak penggugat? Mari kita saksikan bersama-sama sidang beban prestasi yang akan dilaksanakan oleh tim kami, tim A. Selamat menyaksikan.
Tergugat beserta kuasa hukum dan tergugat beserta kuasa hukum dimohon memasuki ruangan persidangan. Pembaca tata tertib dimohon memasuki ruangan. Tata tertib persidangan. Pengadilan Negeri Kudus memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan Negeri Kudus. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. Untuk wanita sangat disarankan untuk memakai busana yang muslimah. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim mengajukan pertanyaan. 5. Dilarang membawa barang berbahaya seperti senjata api, benda tajam, bahan peledak, atau peralatan atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang atau pengunjung lainnya. 6. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih benda tersebut di atas. 7. Bagi yang membawa barang tersebut di atas harus ditetapkan kepada petugas keamanan sidang untuk diamankan. 8. Larangan di dalam sidang. A. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung Pengadilan Negeri Kudus. B. Dilarang makan dalam ruang sidang. C. Dilarang mengaktifkan handphone dalam ruang sidang. D. Dilarang membuang sampah sembarangan. E. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung Pengadilan Negeri Kudus tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan. F. Dilarang berbicara keras dalam ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim memerintahkan untuk semua yang hadir di ruang sidang ini untuk menonaktifkan segala alat komunikasi demi keselamatan dan demi kelancaran persidangan pada hari ini. Dan untuk melancarnya acara ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap Yang Mulia. Panitera sudah siap? Siap Yang Mulia. Sidang semu Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20/PDTG/2021/PN Kudus
antara pihak penggugat Isma Fathi melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini tanggal 1 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Iya yang mulia, dalam persidangan ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Dalam perkara ini, saya Lina Gusniarni, SDMH, dari tim pengacara pada kantor advokat firma hukum Guardian, Jalan Melati Norowito, nomor 26 Kudus, akan mendampingi penggugat hingga kasus ini selesai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 yang juga di samping saya, Osyanda Minova Putri, SDMH yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak atau diwakili oleh kuasa hukum Anda? Dalam persidangan kali ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Dalam perkara ini, saya Melinda Berliana, SDMKN, saya dari tim hukum Law Office of Melinda Berliana and Partners, beserta rekan saya Asroful Anam, SDMH, beralamat di Jalan Sunan Kudus nomor 20, Kecamatan Demangan, Kabupaten Kudus, adalah kuasa hukum dari tergugat yaitu Dwi Nur Ainina yang ikut bersama kami berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Juli 2021 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Apakah saudara membawa surat kuasanya? Bawa yang mulia. Tolong dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah memahami isinya? Sudah yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan bertujuan untuk memikirkan lebih jernih dan baik atau buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak yang mulia. Gimana dengan tergugat? Tidak juga yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, maka majelis hakim menunjuk mediator yaitu Siti Saidatun Nafiah untuk menjadi mediator antara penggugat dan tergugat. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik yang mulia, kami setuju. Bagaimana kuasa tergugat? Siap yang mulia, saya juga setuju. Baiklah, kami memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi selama 1 minggu. Maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Nitera? Pada tanggal 8 November 2021 yang mulia. Demikian, sidang akan kami tunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 8 November
2021 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang semu Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdana pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 PDTG 2021 PN Kudus antara pihak penggugat Isma Fatki melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini tanggal 8 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari saudari Siti Saidatun Nafiah yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh belum mencapai titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan membawa surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Sudah, Yang Mulia. Mohon dipersiapkan dan dibawa ke depan. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan isi gugatan. Gugatan Dewan Prestasi Kudus 25 Juni 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus nomor perkara 20 PDTG 2021 PN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Lina Gusmiarni SDMH, 2. Oseanda Mainova Putri SDMH. Kesemuanya adalah advokat pada firma hukum Guardian, alamat Jalan Melati Norowito nomor 26 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 5 April 2021, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari nama PT Bank Rakyat Indonesia Kudus, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 66 Ngangok Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini mewakili penggugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 5 April 2021, yaitu nama Isma Fati SHME, pekerjaan pimpinan direktur BRI, alamat Desa Ngaluran RT 1 RW 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Dari PT Bank Rakyat Indonesia Kudus, alamat Jalan Jenderal Sudirman Ngangok Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan Dewan Prestasi melawan nama Dwi Nur Ainina NIK 331937104680003, tempat tanggal lahir Kudus 23 Agustus 1992. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan single, warganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Getas Pejatan RT 8 RW 1 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. Dalam posita, yang pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian kredit pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, bagaimana surat pengakuan hutang nomor B25-6186-11-2019, tanggal 4 November 2019. Surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 4 November 2019, surat kuasa menjual agunan tanggal 4 November 2019. Dari perjanjian tersebut, tergugat mendapatkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia sebesar 100 juta rupiah dalam jangka waktu 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar 3.977.800 rupiah. Dengan agunan pinjaman berupa sertifikat hak milik nomor 8706 dengan luas 1.200 meter persegi, tertulis Dwi Nur Ainina, Desa Getas Pejatan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
2. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau prestasi terhadap surat pengakuan hutang nomor B25-6186-11-2019 tanggal 4 November 2019. Yang terakhir, bahwa terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus agar berkenan memutuskan dalam petitum. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah prestasi kepada penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh siswa pinjaman atau kreditnya maupun denda penalti kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, tunggakan pokok sebesar Rp70.722.800. Yang kedua, tunggakan bunga sebesar Rp31.141.657. Denda atau penalti Rp2.500.000. Total kewajiban sebesar Rp104.364.457. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya tersebut di atas kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 8706 dengan luas 1.200 meter persegi tertulis Dwi Nur Ainina, Desa Lorang Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang dijaminkan kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit tergugat kepada penggugat. Yang keempat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek berupa sebidang tanah bangunan yang tertuang dalam sertifikat hak milik dengan luas 1.200 meter persegi tertulis Dwi Nur Ainina yang terletak di Desa Lorang Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Subsidiary, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Lina Gusmiarni SHMH dan Asyanda Menafa Putri SHMH. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Apakah saudara akan tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, yang mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui dan memahami isi gugatan dari penggugat? Ya, yang mulia, saya telah mempelajari dan mengetahui isi dari gugatan tersebut dengan jelas. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Tentu yang mulia, kami akan membuat jawaban gugatan dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami rasa waktu 1 minggu itu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban atas gugatan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Akan dilanjutkan pada tanggal 15 November 2021 yang mulia. Apakah terdapat jadwal persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang kami tunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang kami tutup. Sidang Semu Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20/PDTK/PN 2021/PN Kudus antara pihak penggugat Isma Fadli melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini, hari Senin tanggal 15 November 2021.
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini telah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang untuk dilanjutkan. Bagaimana dengan tergugat? Belum juga yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat sudah menyiapkan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Silakan dipersiapkan. Silakan bacakan. Terima kasih yang mulia, kami izin membacakan jawaban gugatan. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Melinda Berliana, SHMKN. 2. Asroful Anam, SHMH. Semua adalah advokat yang berkantor pada Law Office of Melinda Berliana and Partners, alamat Jalan Sunan Kudus nomor 20 Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pelapor 085 802 794 569 bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 19 Juli 2021, yaitu nama Dwi Nur Ainina, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Getas Penjeten, RT 8 RW 1, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara: 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa tergugat pernah membayar kepada pihak bank yang mana tergugat tidak diberi kwitansi pembayaran, namun sempat tergugat tanyakan nanti dulu dan selalu bilang nanti dulu. 4. Bahwa benar pada posita kedua tergugat tidak membayar angsuran pinjaman karena kondisi keuangan yang belum stabil atau murah-marik. 5. Bahwa benar adanya tergugat sudah memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atau SHM untuk pelunasan angsuran pinjaman karena tergugat masih ada niat baik untuk melunasi pinjaman dengan memberikan jaminan. Primer: 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 3. Menyatakan kreditur tetap bersedia melangsur. Subsidiar: atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eque et bono. Hormat kami penerima kuasa Melinda Berliana SHMKN dan Asroful Anam SHMH. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum saudara tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan replik dan kami mohon waktu 2 minggu untuk pembuatan replik tersebut yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah setuju? Mohon maaf, kami keberatan yang mulia. Kami pikir dengan waktu 2 minggu terlalu lama. Bagaimana jika mau untuk membuat replik senggang waktu 1 minggu? Karena waktu 2 minggu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu selama 1 minggu untuk membuat replik. Maka pada hari ini sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa perencanaan? Pada tanggal 22 November 2021 ya mulia. Apakah terdapat persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan
Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang semua Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 garing PDTG garing 2021 garing PN Kudus antara pihak penggugat Isma Fathi melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini telah mencapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah mencapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, pada saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Kami telah mempersiapkannya. Baik, silakan dipersiapkan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan replik penggugat. Dalam replik penggugat bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Nina Gusmiarni SHMH dan Oseanda Menova Putri SHMH semua ada advokat yang berkantor pada firma hukum Guardian, alamat Jalan Melati Norowito nomor 26, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Telepon 085 342 156790. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 5 April 2021, sah bertindak atas nama serta kepentingan dari penggugat dalam perkara nomor 20 garing PDTG garing 2021 garing PN Kudus. Perkenankanlah dengan ini kami menyampaikan replik penggugat atas jawaban tergugat yang disampaikan tertanggal 15 November 2021. Dalil-dalil kami adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa pada prinsipnya penggugat tetap pada pendirian pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Yang kedua, bahwa tanggapan penggugat atas jawaban tergugat poin 4 sebagai berikut, bahwa penggugat menyangkal atas alasan usaha milik tergugat masih sering mengalami kendala sehingga menyebabkan pemasukan yang tidak stabil karena penampilan tergugat terlihat mewah dan berkecukupan. Meskipun demikian, setidaknya tergugat tetap mendapatkan pemasukan atas usaha dalam jangka waktu yang cukup sejak 2020 hingga usahanya macet. Namun tergugat tidak menunjukkan niat baik untuk membayar pembiayaan. Yang ketiga, bahwa tanggapan penggugat atas jawaban tergugat poin 5 sebagai berikut, bahwa penggugat menyangkal atas adanya tergugat memiliki niat baik karena hingga melebihi batas tempo waktu yang cukup lama, tergugat tetap tidak melunasi pembiayaan walaupun tergugat menyerahkan agungan pinjaman berupa sertifikat hak milik nomor 8706 dengan luas 1.200 meter persegi tertulis atas nama Dwi Nur Ainina, Desa Lorang Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dengan itu kami mohon dalam primer yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak seluruh jawaban tergugat. Yang ketiga, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dalam subsidiar, apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum penggugat Lina Gusmiarni SHMH dan Oseanda Menova Putri SHMH. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kuasa hukum saudara penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Baik, bagaimana dengan saudara penggugat? Keberatan yang mulia, kami pikir waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 5 hari? Bagaimana tergugat? Keberatan yang mulia, waktu 5 hari terlalu cepat. Bagaimana dengan 10 hari? Baik, bagaimana dengan penggugat? Baik yang mulia, kami rasa 10 hari sudah sangat cukup. Karena waktu 5 hari terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan duplik. Maka pada hari ini sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitia? Pada tanggal 2 Desember 2021 yang mulia. Apakah terdapat jadwal persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang hari ini kami tutup. Sidang Umum Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 garing PDTG garing 2021 garing PN Kudus antara pihak penggugat Ismail Fathi melawan pihak tergugat Binur Ainina pada hari ini Kamis 2 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini telah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, pada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap yang mulia. Baiklah, silakan dipersiapkan. Baik yang mulia. Silakan bagaimana? Terima kasih yang mulia. Kami siap membacakan isi duplik tergugat yang bertanda tangan di bawah ini. Melinda Briliana SHMK dan Asroful Anam SHMK. Semua adalah advokat yang berkantor pada law office of Melinda Briliana dan partner. Alamat Jalan Sunan Kudus nomor 20 Kembangan Kudus. Telepon 085 802 794 569 untuk mempertandingan klien kami. Nama Winur Ainina. Pekerjaan wira swasta. Alamat Desa Getas Pacitan RT 8 RW 1 Gang Pulodewo Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Selaku tergugat perkara nomor 20 garing PDTG garing 2021 garing PN Kudus. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat memang sudah menjalankan usahanya dari 2018 sampai 2020
Namun, pemasukan tersebut digunakan untuk membayar keperluan usaha sehingga tidak ada sisa untuk membayar pembiayaan. 3. Bahwa tergugat menyangkal dengan dalil penggugat bahwa tergugat berpenampilan mewah dengan hasil usahanya. Hal itu tidak dibenarkan oleh tergugat. 4. SHM tidak diberikan karena tergugat dan ingin membayar tanpa harus memberikan SHM kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal lain tersebut, maka tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima bukti tergugat selanjutnya dengan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan kedua perbuatan tergugat adalah prestasi kepada penggugat. 3. Menghukum tergugat membayar sisa pinjaman atau kreditnya, pokok dan tabungan maupun denda atau penalti kepada penggugat subsidi. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, Melinda Berliana dan Asraful Anam. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah telah jelas atas duplikat telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Iya yang mulia, saya rasa sudah sangat cukup jelas karena saya sudah mempelajari isinya dengan cermat. Untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang hari ini akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik yang mulia, untuk mempersiapkan yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah setuju? Setuju yang mulia. Karena dari pihak penggugat dan pihak tergugat telah setuju, maka sidang kali ini akan ditunda selama 1 minggu dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Mitra? Baik, pada tanggal 9 Desember 2021 yang mulia. Apakah terdapat jadwal persidangan lain? Baik, tidak ada yang mulia. Dan demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021. Kepada para pihak untuk hadir pada sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Semu Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20/PDTG/2021/PN Kudus antara pihak penggugat Isma Fathi melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini telah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah siap yang mulia, kami juga sudah mempersiapkan alat buktinya. Baik, alat bukti telah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat.
Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara penggugat telah menyiapkan saksi-saksi? Iya yang mulia sudah. Ada berapa saksi? Satu saksi yang mulia, yaitu Nur Sisa Komaria. Baiklah, Panitera, bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Nur Siska Komaria dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baiklah, pada saudara saksi. Saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudara? Nur Sisa Komaria yang mulia. Umur, 22 tahun. pekerjaan, Pekerjaan saya sebagai pegawai di Bank BRI Cabang Kudus. alamat, Alamat saya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 di Kudus. agama. Islam yang mulia. Baiklah, apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani serta rohani. Baiklah saudara saksi, sebelum saudara memberikan kesaksian, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan agama saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia yang mulia. Silakan kepada juru sumpah untuk menempatkan diri dan saksi dimohon untuk berdiri. Ikuti perkataan yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang benar, saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah yang mulia. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut kepercayaan agama saudara. Dengan begitu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Saudara mengerti? Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Saya mengenalinya, tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Saya juga mengenalinya. Saya memiliki hubungan keluarga dengan saudari tergugat. Saya sebagai saudari sepupu. Silakan Hakim Mahmud I untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang duduk perkara ini? Saya mengetahuinya Yang Mulia karena pada saat perjanjian berlangsung antara saudari tergugat dan saudari penggugat, saya sendiri pada waktu itu menyaksikannya secara langsung sesuai pada akta perjanjian pada tanggal 4 November 2019. Saya menyaksikannya secara langsung jikalau perjanjian antara saudari tergugat dan penggugat ini memang benar adanya. Baik, apakah saudara saksi mengetahui berapa kiranya uang yang dipinjamkan oleh pihak penggugat? Sebesar 100 juta rupiah. Apakah saudara tahu kalau pihak tergugat tidak membayarkan uang cicilan hutang? Jelas saya mengetahuinya Yang Mulia. Lalu apakah saudara tahu kiranya seberapa besar uang yang belum dibayar oleh pihak tergugat? Izinkan saya membacakan slip. Silahkan. Hutangnya sendiri sebesar Rp104.364.457 dengan tunggakan pokoknya Rp70.722.800 dan tunggakan bunganya Rp31.141.657 ditambah dengan denda penaltinya Rp2.500.000 jika dihitung dari mulai tergugat tidak melakukan pembayaran sampai pada waktu perjanjian selesai Yang Mulia.
Oke. Apakah saudara tahu kapan tergugat mulai tidak membayarkan uang cicilan hutang? Sekitar bulan Desember 2020 yang mulia. Baik, jika dikalkulasi atau diperhitungkan, maka hingga sidang hari ini tergugat telah menunggak selama 12 bulan, begitu? Ya, benar sekali. Baik, terima kasih kepada saudari. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 2 melanjutkan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu siapa saja yang terlibat ketika dibuatnya perjanjian kredit tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Pada waktu perjanjian berlangsung, di situ ada pihak tergugat, penggugat, saya sendiri sebagai pengantar, ada satu lagi saksi lainnya, rekan kerja saya yang sekarang telah dipindah tugaskan ke Kalimantan, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi tahu kapan sih tepatnya berakhirnya perjanjian tersebut? Berakhir pada tanggal 22 Desember 2022, Yang Mulia. Terima kasih atas keterangannya. Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saudari Nur Siska Komaria? Apakah sudah benar? Sudah benar, Yang Mulia. Apakah ada pertanyaan yang Anda ajukan? Tidak, Yang Mulia. Kami rasa cukup. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang disampaikan saudari Siska Komaria? Sudah benar adanya, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Keterangan dari saksi Nur Siska Komariah dan kuasa hukum dari tergugat sudah benar, Yang Mulia. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, perkenankan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi penggugat Nur Siska Komaria, apakah benar Anda sebagai pegawai di Bank BRI Cabang Kudus? Ya, saya sebagai pegawai di Bank BRI Kudus. Baik, sampai sekarang Anda ditempatkan sebagai bagian apa dalam pekerjaan Anda? Saya sebagai customer service bagian pelayanan. Baik, tolong dijawab jujur saudara saksi penggugat. Apakah Anda dipaksa ataupun diancam untuk menjadi saksi dalam persidangan ini? Saya tidak dipaksa maupun diancam, saya secara sadar dan sukarela menjadi saksi dalam perkara ini karena saya merupakan saksi pada kesepakatan perjanjian antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Baik, terima kasih atas jawaban saudara. Terima kasih kembali. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan Anda, maka saudara bersedia untuk diperiksa lagi. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia Yang Mulia. Terima kasih, silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 15 hari. Dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat jatuh pada tanggal berapa Pak Intera? Jatuh pada tanggal 24 Desember 2021 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka dari itu sidang hari ini kami tutup. Sidang Semu Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 garing PDTG garing 2021 garing PN Kudus
antara pihak penggugat Isma Fathi melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum tergugat telah menyiapkan beberapa saksi? Sudah yang mulia, kami juga membawa seorang saksi. Saksinya adalah Muhammad Habibur Rahman. Baik, para petugas untuk memerintahkan untuk memanggil saksi bernama Muhammad Habibur Rahman untuk memasuki ruang sidang. Siap yang mulia. Kepada saksi Muhammad Habibur Rahman dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Sebelum memberikan keterangan, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Nama saya Muhammad Habibur Rahman. Umur saya 30 tahun. Pekerjaan? Saya manajer. Alamat rumah? Alamat saya Desa Nugel, RT 02 RW 01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Agama saudara? Agama saya Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan saudara. Ya, saya bersedia ya. Silakan kepada juru sumpah untuk maju dan saksi dimohon untuk berdiri. Ikuti perkataan yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang benar. Saya akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya.
tidak lain daripada yang sebenarnya. Sudah yang mulia. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan dengan tergugat? Saya kenal sebatas rekan kerja saja yang mulia. Bagaimana dengan penggugat? Kalau penggugat saya tidak kenal yang mulia. Apa hubungan pekerjaan antara saudara saksi dengan tergugat? Saya seorang manajer keuangan di hotel miliknya Bu Lina yang mulia. Apakah saudara mengetahui permasalahan antara tergugat dan penggugat? Saya tahu yang mulia. Mohon untuk saudara saksi tergugat untuk menjelaskan duduk perkara antara penggugat dan tergugat. Setahu saya awal mula antara pihak penggugat dan tergugat itu melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut berupa hutang piutang. Akan tetapi di tengah-tengah jalan antara pihak penggugat dan tergugat itu terjadi kontestasi berupa kredit macet. Itu duduk perkara yang dapat saya jelaskan yang mulia. Selebihnya yang mulia bisa tanyakan pada pihak penggugat maupun tergugat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Silakan Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah ini kali pertamanya pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya atau sudah beberapa kali? Setahu saya ini baru pertama kalinya yang mulia. Baik, selama melakukan pembayaran cicilan, apakah pihak penggugat membayarkan cicilannya sendiri atau saudara pernah dimintai tolong untuk membayarkannya? Bu Nina pernah minta tolong kepada saya 2 kali yang mulia. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2020, Bu Nina membayar cicilannya itu dengan uangnya sendiri. Pada tanggal 21 November tahun 2020, Bu Nina membayarkan uang tersebut dengan uang pinjaman dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Saya rasa cukup yang mulia. Pada Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Siap, ada yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa tergugat itu telah berusaha melarikan diri? Itu tidak benar ya, karena pada saat itu tergugat tidak berusaha melarikan diri. Namun pada saat itu tergugat merasa terdesak dan hotel pada saat itu tidak terpemasukan. Akhirnya Bu Nina mencari investor untuk mendapatkan dana agar hotelnya tetap berjalan. Gitu. Terima kasih. Sudah cukup yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana yang telah disampaikan oleh saksi Muhammad Habibur Rahman, apakah sudah benar? Benar yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan saksi tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baiklah, kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, tolong dijawab dengan jujur. Apakah saudara di sini diancam atau dipaksa untuk menjadi saksi dalam persidangan ini? Saya tidak dipaksa maupun diancam. Saya secara sadar dan sukarela menjadi saksi dalam perkara ini. Baik, saudara mengetahui bahwa tergugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI. Tentu saya mengetahuinya. Digunakan untuk apa pinjaman tersebut? Pinjaman tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional hotel. Saudara saksi tadi berkata bahwa saudara mengetahui pinjaman tersebut. Dari mana saudara mengetahuinya? Saya tahu karena sebelumnya hal ini telah dibahas pada saat
Hal ini sempat dibahas oleh para pimpinan Hotel Kuena, saat rapat. Dan pada saat rapat tersebut saya mengikutinya. Jika seperti yang saudara saksi katakan, lalu mengapa pinjaman ini diatasnamakan Ibu Nina sebagai tergugat, bukan atas nama Hotel Kuena? Ya, pada saat rapat sempat disinggung juga. Akan tetapi banyak para pihak yang tidak setuju. Nah, demi memperjuangkan hak karyawan dan agar hotel tetap berdiri, beliau mengatasnamakan pinjaman tersebut atas nama dirinya. Berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, bahwa saksi berkata usia Anda itu 30 tahun. Ya. Kemudian saudara bekerja di Hotel Kuena itu sudah berapa lama? Kurang lebihnya sekitar 7 tahunan. Saudara saksi tadi berkata sebagai manajer keuangan ya? Iya, betul. Apakah ini pertama kalinya Anda menghadapi masalah ini sebagai manajer keuangan? Iya, ini pertama kalinya saya menghadapi kasus seperti ini. Di bawah manajemen Anda sebagai seorang manajer, bagaimana Anda bisa kecolongan sehingga terjadi masalah ini, kemudian ada sengketa dengan Bank BRI? Mungkin ini pertama kalinya kami menghadapi situasi di era pandemi ini ya. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya kembalikan lagi ke majelis hakim. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia, terima kasih. Pada hakim anggota, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara kesaksian saudara kami rasa cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersiap untuk diperiksa lagi? Saya bersedia ya. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Ya, baik ya. Saudara penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Apakah dari kuasa penggugat ingin mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Saudara tergugat? Tidak juga yang mulia. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa nih Tera? Pada tanggal 14 Januari 2022 ya mulia. Apakah terdapat jadwal persidangan lain? Untuk hari itu tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Kepada para pihak untuk hadir pada sidang putusan tanpa surat panggilan dari pengadilan, maka sidang hari ini kami tutup. Sidang Semu Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 20 garing PDTG garing 2021 garing PN Kudus antara pihak penggugat Isma Fathi melawan pihak tergugat Dwi Nur Ainina pada hari ini tanggal 14 Januari 2022
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wan prestasi dalam perkara pihak-pihak antara PT Bank Rakyat Indonesia terserah TBK Kudus beralamat di Jalan Sudirman nomor 66 Nganggu Kramat, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus yang bertepatan di Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Isma Fahri selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kudus. Dalam ini memberikan kuasa kepada 1. Lina Gusmiarni SHMH, 2. Asyada Menapa Putri SHMH berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Dwi Nur Ainina, owner Hotel Kuina, alamat Desa Getas Pejaten, RT 08 RW 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Melinda Berliana SHMH, 2. Asraful Anam SHMH. Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak dalam persidangan. Tentang duduk perkaranya, 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian kredit. Tanggal 4 November 2019, tergugat mendapatkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kudus sebesar 100 juta rupiah dalam jangka waktu 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya yaitu sebesar 3.977.800 rupiah dengan agunan pinjaman berupa sertifikat hak milik atau SHM nomor 8706 dengan luas 1.200 meter persegi tertulis Dwi Nur Ainina, Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tergugat menunggak pokok dan bunga sebesar 104.364.457 rupiah dengan perincian tunggakan pokok sebesar 70.722.800 rupiah, tunggakan bunga sebesar 31.641.657 rupiah, ditambah denda atau penalti sebesar 2.500.000 rupiah yang menjadi tanggungan tergugat sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap surat pengakuan utang B25-6186-11-2019 tanggal 4 November 2019. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan
tujuan gugatan dan prestasi penggugat sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa pada permulaan persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Siti Saidatun Nafiah MH. Namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini sebagaimana diterangkan oleh mediator dengan suratnya bertanggal 4 November 2021, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dan dengan dibacakannya surat gugatan penggugat, menimbang bahwa tergugat atas dibacakannya gugatan tersebut pada pokoknya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan dan selanjutnya mengajukan jawaban pada tanggal 19 Juli 2021, menimbang bahwa hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara akuo berdasarkan bukti P5 dan bukti P6. Perkara akuo adalah gugatan biasa wal prestasi atau cedera janji ekonomi berdasarkan pasal 49 ayat 1 beserta penjelasannya pada huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan perkara ekonomi. Secara absolut, perkara akuo merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kudus. Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat pada pokoknya berusaha akan tetap mengangsur atas hutang yang tertera dalam perjanjian, oleh karenanya tergugat masih memiliki itikat baik untuk membayar hutangnya tersebut. Menimbang bahwa tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak penggugat secara fakta sebanyak 3 kali sebagaimana bukti P2, P3, dan P4. Pihak penggugat telah memberikan surat peringatan tertulis sebagai kreditur kepada tergugat sebagai debitur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka menurut hakim dengan memperdomani ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, tergugat dapatlah dikatakan sebagai debitur yang buat prestasi karena perbuatan tergugat tersebut telah merugikan pihak penggugat, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kudus. Menimbang bahwa selanjutnya menurut hakim terdapat adanya hak dari penggugat terhadap penggantian biaya, rugi, dan bunga atas kelalaian tergugat dalam melaksanakan perikatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, haruslah pula dihubungkan dengan suatu bentuk kepatutan dan rasa keadilan. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah uang prestasi kepada penggugat. 3. Menghukum tergugat membayar sisa pinjaman atau kreditnya, pokok plus bunga maupun denda penalti kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Tunggakan pokok pinjaman sejumlah Rp70.722.000. Tunggakan bunga sejumlah Rp31.141.657. Denda penalti sejumlah Rp2.500.000. Jumlah seluruhnya sebesar Rp104.333.657. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp466.000. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2022 oleh Muhammad Fakir Ramadan SH.MU sebagai hakim. Dari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Syukran Mahmud SH.MKN sebagai panitia oleh pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh tergugat dan dihadiri oleh penggugat
dan kuasa hukumnya. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami menerima yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah diputuskan? Tentu mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami juga setuju yang mulia dan menerima putusan ini. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus. Dalam ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang semu perkara nomor 20 garing PDTG garing 2022 garing PN Kudus pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2022 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.